outdoor, motret landscape. Untuk fotografer landscape, motret outdoor, sebaiknya tidak menggunakan auto white balance. Suaranya jelas nggak? Jelas. Jelas, Om. Jelas ya? Jelas Om. Ya. Sebaiknya tidak menggunakan white balance, terutama untuk foto sunset dan sunrise. Kenapa? Kita lihat ya, ini I shoot, waktu itu saya motret ini, saya setnya di daylight. Ini kalau waktu saya motret, kalau saya set auto, maka warna yang kita dapat akan seperti ini. Dia lebih kebiruan, maka jadinya seperti ini. Jadi idealnya adalah kita memakai daylight minimal. Minimal kita pakai daylight, maka hasilnya akan sangat mirip dengan waktu kita motret pakai film. Karena di zaman dulu kalau kita motret pakai film, hampir semua film itu memakai white balance-nya daylight. Cuma memang nggak banyak pilihan seperti di digital, bahkan digital kita bisa custom. Terus kemudian, biasanya kita kalau yang motret landscape ini suka melebih-lebihkan. Misalnya, udah warna orange, kita ingin dia lebih hangat lagi. Itu bisa kita pindahkan dari daylight ke cloudy. Cloudy lebih hangat daripada daylight. Dan kalau kita mau lebih merah lagi, pilihan terakhir adalah pilihannya shade. Ini paling merah. Jadi untuk motret landscape ada 3 white balance yang ideal kita pilih, yaitu daylight, cloudy, dan shade. Ini ketiga ini bisa kita pakai terutama untuk foto sunset dan sunrise. Kalau di luar dari itu ya bebas. Di luar dari itu ya mungkin normalnya pakai daylight saja. Ada pertanyaan nggak sekitar ini? Silakan Kalau ya zaman yang dulu soal pakai white filter balance. ya. Kenapa? Kalau zaman dulu Di pakai zaman filter dulu, ya Om. Ya, zaman dulu orang Pakai motret filter. untuk mengubah temperatur warna itu pakai filter. Macam-macam filter. Nah, di zaman digital, filter kita sebetulnya ada di, kalau filter warna ya, ada di temperatur dan tint sebetulnya. Ini kita bisa mengubah seenak-enak kita. Tapi untuk bisa mengubah ini, tentu kita harus memahami dia. Kalau kita nggak memahami, kita nggak akan bisa menggunakan dia secara optimal. Dan saya ingin katakan bahwa penggunaan semua fasilitas di sini itu tidak ada aturannya. Jadi nggak ada istilah salah atau benar. Yang ada adalah kelihatannya enak apa enggak. Jadi bukan salah atau benar. Dalam post processing tidak ada istilah salah dan benar. Yang ada adalah enak dilihat apa enggak, bagus apa enggak. Kadang-kadang sesuatu yang menyimpang bisa jadi tren. Contohnya yang kayak zaman sekarang, kebanyakan foto warnanya dibikin aneh-aneh tapi itu jadi tren. Kalau di zaman dulu, zaman film, kalau orang mencetak dengan hasil seperti itu dianggap cetakan yang gagal. Tapi di zaman sekarang karena kita bisa mendapatkan hasil yang sempurna, maka orang kepinginnya yang agak berbeda. Terus dengan white balance, kita bisa membuat suasana, misalnya kita motret di siang hari. Misalnya seperti ini. Apa sih? Mau lihat Pak. Ini kita motret siang hari, kita bisa bikin dia kesannya malam hari dengan tungsten. Oke. Kita bisa mainkan temperatur dan tint. Ini kesannya udah kayak malam hari. Ini tinggal ditambahkan satu filter.
Oke. Ya, jadi dengan temperatur dan tint ini adalah bisa kita gunakan untuk menjadikan filter warna atau filter untuk mengubah temperatur warna. Oke, ada pertanyaan yang mengenai white balance ini? Boleh request ya? Oh, mau nanya. Iya. Untuk penggunaan white balance, pada saat kita motret, misal kita pakai auto, terus kita waktu kita rubah di Lightroom menjadi dialect, apakah ada perubahan untuk gambarnya? Dalam kondisi normal masih bisa diterima, nggak ada masalah, meskipun kalau kita atur di saat pemotretan akan lebih baik, tapi perbedaannya nggak begitu terasa. Tetapi ini akan sangat terasa ketika kita memotret dalam kondisi yang nggak umum. Misalnya motret dalam kondisi sunrise atau sunset seperti ini. Pada kondisi seperti ini, kalau kita set auto, maka dia akan menaruh di kira-kira di kuning ini, dia akan arahkan ke biru. Berarti dia ada di nilai yang rendah gitu ya. Maka begitu kita koreksi dia, itu kan koreksinya besar sekali. Nah, koreksi yang besar itu akan menghasilkan kualitas detail atau warna yang kurang oke. Jadi koreksi ini meskipun dia bisa koreksi banyak, tetapi kualitas terbaik itu didapat dari koreksi yang sedikit sekali. Jadi idealnya adalah kita mau memotret dengan cara yang sebenar mungkin, sebaik-baiknya, terus lakukan koreksi, usahakan koreksinya nggak banyak. Jadi kalau kita koreksinya masih banyak, berarti yang harus kita perbaiki bukan di aplikasinya, cara kita memotretnya yang harus kita perbaiki. Kalau kita sampai processingnya, koreksinya banyak, berarti cara motret kita yang harus kita perbaiki. Setuju nggak? Ya, setuju. Ya, Om. Banyak orang menganggap bahwa aplikasi ini bisa kita pakai untuk memperbaiki kesalahan kita. Meskipun benar, tapi kalau saya bilang kalau kita gunakan untuk memperbaiki kecerobohan kita kerja, aplikasi ini hampir nggak ada gunanya. Jadi idealnya aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar kita, bukan untuk memperbaiki kesalahan. Jadi dengan kata lain, waktu motretan sebaik mungkin, terus kemudian maksimalkan di aplikasi. Jadi kita nggak lakukan seperti sulap. Oke, cukup paham nggak? Paham, Om. Oke, ada pertanyaan yang lain? Selamat malam, Mas. Halo malam. Begini, kalau kita foto RAW dengan pakai white balance apapun, nanti hasilnya akan sama aja. Apakah benar ini? Hasilnya akan sama aja, nggak sama dong. Nggak sama. Kalau di RAW kelihatannya mungkin bukan sama, tapi kelihatannya hampir nggak ada bedanya. Karena apa? Karena RAW punya data begitu besar sampai minimal dia ada 4,4 triliun warna. Jadi dengan kapasitas yang begitu besar, dia bisa dikoreksi terlihat mirip, tapi sebetulnya nggak sama. Nah, dengan jam terbang kita bisa meningkatkan kepekaan kita sehingga perbedaan tipis pun kita bisa lihat.
Bro John telepon Ya, dengan Michael ini. halo. Iya, ini dengan Michael. Mau Oh, Michael. Ya. Apa kabar, brother? kabar baik. Gimana? Ya, gimana? Ya, ini mau menyempurnakan yang ditanya Pak Peter tadi. Jadi kalau kita ambil raw, Iya. white balance-nya misalnya di auto. Nanti di Adobe Camera Raw yang biasa saya buka, tinggal ganti ke Cloudy misalnya. Apakah Ya. sama dengan waktu kita ngambil Cloudy saat foto? Karena ini ngambilnya kan beda. raw. Ada perbedaan kalau misalkan kita motret pada siang hari terus ke cloudy, itu mungkin nggak begitu terasa karena perbedaan temperaturnya kita lihat ya, misalnya kita lihat white balance-nya daylight itu ada di 5.500, oke? Terus kemudian begitu kita pindah ke cloudy 6.500. Jadi dia hanya koreksinya 1.500. Ini nggak akan terasa. Jadi kalau dalam kondisi siang hari kita motret dengan auto, terus kita koreksi ke cloudy, itu bisa terasa oke gitu. Tapi andai kata kita motret sunset, terus kita koreksi, kita bikinnya jadi tungsten misalnya, wah itu koreksinya banyak sekali. Misalnya kita motret sunset itu dalam kondisi kalau sunset itu dia ada di shade ya. Terus kita koreksinya ke tungsten. Jauh sekali. Nah, perbedaan yang sejauh ini hasil koreksinya ada penurunan kualitas. Karena koreksinya terlalu banyak. John, mau nanya Om John. Ya. Kalau di setting kamera itu default daylight apakah fix 4.500 sorry 5.500 kah kalau kita ngedit di Adobe Raw? Pada saat kita memotret itu kan berarti input ya. Kita memberi input daylight 5.500. Itu benar. Tetapi begitu masuk ke Camera Raw atau Lightroom, warna kita ditafsirkan. Jadi caranya Adobe menafsirkan warna yang kita dapat 5.500. Dia tidak persis 5.500, makanya di sini namanya as-shoot. Namanya as-shoot. Oke. Saya motret ini saya dengan cloudy. Cloudy kan mestinya 6.500. Tetapi di sini ketika masuk sini as-shoot-nya 6.700. Jadi ada perbedaan sedikit. Nah, itu tinggal kita koreksi. Oke ya. Nah, terus kemudian yang lainnya, suara saya jelas nggak? John, Jelas. John, Jelas. Ya, soalnya ada yang chat Tribayu tadi. Tribayu kasih tahu saya suaranya kurang jelas. Oke, ada yang lain? Tapi saya hanya ingin sharing seperti yang saya katakan di Facebook, saya ceritakan. Setelah sharing buat saya tidurnya enak. Jadi ya mungkin saya didorong untuk sharingnya. Akhirnya saya berpikir seperti itu. Makanya saya adakan acara sharing seperti ini. Ini akan sangat sering saya lakukan karena setelah itu saya merasa nyaman. Jadi saya akan lakukan terus sharing. Sementara ya ke teman-teman nanti kita akan lebih luas, saya akan sharing ke kampus juga. Pokoknya sebisa mungkin ini dimanfaatkan seluas mungkin.
Oke, yang lainnya. Ada orang yang ketika motret di lapangan, itu dia pakai settingnya, dia set temperatur dan tint. Yang nggak ada masalah sih, asal dia ngerti dan dia bisa dapetin apa yang dia mau. Itu juga oke aja. Jadi sebetulnya tidak ada aturan tentang bagaimana menggunakan white balance. Dia mau ngawur pun nggak apa-apa kalau memang itu tujuannya. Misalnya dia mau bikin gambar ini, dia bikin seperti ini warnanya. Dia mau bikin kesannya malam, ya silakan. Nggak ada masalah kan. Misalnya gambar seperti ini.